Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam bahagia bagi pendidik anak usia dini dimanapun berada. Baik teman-teman, kali ini saya berkesempatan untuk memberikan materi tentang etika pendidik PAUD dan etos kerja mendukung kita menjadi guru yang beruntung. Mohon izin saya memperkenalkan diri, kata orang tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Erna Widyastuti, saya kelahiran 18 Oktober 1981, status menikah dengan 2 orang anak. Kemudian saat ini saya adalah sebagai pimpinan Lembaga PAUD Terpadu Darul Iqomah. Mutu hidup saya adalah do the best, kontak person dan alamat ada di PPT. Baik teman-teman, mari kita masuk ke materi etika dan etos kerja. Apa itu etika? Etika yang diajarkan dan diaplikasikan secara terus-menerus merupakan salah satu landasan untuk terbentuknya kepribadian individu. Kemudian kepribadian sendiri adalah artinya organisasi dinamis di dalam individu yang terdiri dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan tingkah laku dan pikirannya secara karakteristik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kepribadian sifatnya individual karena tidak ada orang yang memiliki kesamaan dalam upaya menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kepribadian sendiri memiliki keterkaitan dengan etos, khususnya dengan etos kerja. Etos kerja berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu tidak hanya dimiliki oleh individu, tetapi dapat juga dimiliki secara kolektif. Etos kerja yaitu semua kebiasaan baik yang harus dilakukan di tempat kerja. Menurut Anuraga tahun 2009, yaitu adalah pandangan dan sikap suatu bangsa ataupun umat terhadap kerja. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan pendidik dan kepribadian? Penting bagi seorang pendidik PAUD untuk memiliki kepribadian atau etos yang positif, yaitu pendidik sebagai guru, sebagai seorang yang dihormati dan tempat meminta nasihat untuk suatu permasalahan-permasalahan tertentu. Guru yang berkualitas akan terbentuk jika memiliki kepribadian dan etos kerja yang tinggi. Fungsi dari kepribadian dan etos kerja yang positif, yaitu yang pertama adalah sebagai pendorong timbulnya perbuatan. Kemudian yang kedua adalah sebagai penggairah dalam aktivitas. Yang ketiga adalah penggerak dalam menentukan cepat atau lambatnya suatu perbuatan. Etos kerja dan kompetensi pendidik PAUD adalah melaksanakan proses aktualisasi diri secara swakarsa, secara konkret melalui serangkaian perbuatan dan tindakan yang ajak sehingga mutu kompetensi itu akan semakin baik. Kompetensi pendidik sendiri adalah ada 2. Yang pertama adalah kompetensi personal, yaitu kemampuan berkepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta berakhlak mulia sehingga layak menjadi tauladan bagi peserta didik. Sedangkan kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam dalam memungkinkan guru dapat membimbing peserta didik untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Kemudian, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif
dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, serta masyarakat secara santun. Selanjutnya yaitu 8 etos kerja positif bagi pendidik. Yang pertama yaitu kerja itu suci. Kerja adalah panggilanku, aku sanggup bekerja dengan benar. Yang kedua, kerja itu sehat. Kerja adalah aktualisasiku, aku sanggup bekerja keras. Yang ketiga, kerja itu rahmat. Kerja adalah terima kasihku, aku sanggup bekerja tulus. Yang keempat, kerja itu amanah, kerja itu tanggung jawabku, aku sanggup bekerja tuntas. Yang kelima, kerja itu seni atau permainan, kerja adalah kesukaanku, aku sanggup kerja kreatif. Yang keenam, kerja itu ibadah, kerja adalah pengabdianku, aku sanggup bekerja serius. Yang ketujuh, kerja itu mulia, kerja adalah pelayananku, aku sanggup bekerja sempurna. Yang terakhir, kerja itu kehormatan, kerja adalah kewajibanku, aku sanggup bekerja unggul. Yang selanjutnya dalam pengembangan program bekerjasama dengan program PAUD. Kerjasama adalah suatu keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain secara kooperatif dan menjadi bagian dari kelompok, bukan bekerja secara terpisah atau saling berkompetensi. Kerjasama sebagian adalah bagian dari kode etik guru yang melibatkan sesama rekan kerja, orang tua, dan masyarakat. Kerjasama dengan guru dan orang tua itu penting karena dalam pendidikan anak usia dini perlu proses yang berkesinambungan antara di rumah dan di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, ada filosofi, pendidik berkarakter selalu bekerja keras dan cerdas. Anak akan mampu mendidik dengan tuntas dan ikhlas. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.